Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo anak-anak, sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu ya. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi jika kita ingin saling menyayangi, kita harus saling mengenal dulu. Oke, my name is Reskia Revalia Paputungan. I am an English teacher, so you can call me Mem Reskia. Nama saya adalah Reskia Revalia Paputungan. Saya adalah guru bahasa Inggris, jadi kalian bisa memanggil saya dengan sebutan Mem Reskia. Okay, now, how are you doing today? Are you guys fine? Well, I'm fine too. Thank you for asking. Before we're going to start, let's pray together first, shall we? Berdoanya menurut agama masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Okay, now let's get started. Are you guys ready? Okay then, let's go. So today we are going to discuss about these two texts, and there are two multiple choice questions. Nah, di sini ada dua teks. I'm going to give you a time to read it. Read it slowly. Don't be rushed. And then if you have any question, feel free to ask me. Okay, now you can start reading it. Now that you already have read all of this, let's get started for the first question. Jadi karena kalian sudah membaca teks 1 dan teks 2, jadi kita langsung masuk saja di pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, let's read it together, okay? Which of the following is the best synthesis of the two texts? Oke, kita harus memahami dulu pertanyaan yang pertama ini, yang mana yang merupakan sintesis yang terbaik di antara dua teks ini. Nah, sebelum kita mengerti, kita harus cari tahu dulu apa maksud dari pertanyaan ini. Di pertanyaan ini ada satu kata kuncinya, yaitu sintesis. Sintesis. What is sintesis? Sintesis adalah menggabungkan informasi dari dua teks ini untuk mendapatkan gagasan atau kesimpulan yang tepat. Nah, sebelumnya karena kita sudah membacanya, kita tahu bahwa teks 1 itu menceritakan tentang paus orca yang bertahan hidup di laut dengan menggunakan kekuatan mereka, menggunakan kecerdasan mereka dan kekompakan mereka dalam hidup berkelompok. Sementara di teks 2 ada octopus atau gurita yang bertahan hidup dengan menggunakan kamuflase, menyamar dengan secara kreatif, secara individual atau secara sendiri. Nah, di antara dua teks ini kita bisa menyimpulkan bahwa dua hewan ini bertahan hidup di laut dengan cara yang sangat berbeda ya. Nah, untuk mengetahui jawaban mana yang paling tepat di antara 5 option ini, kita harus mengeliminasi option-optionnya dulu ya. Yang pertama, ayo kita baca sama-sama dan kita analisis bersama ya. Both the orca and the octopus are dangerous predators that dominate their environments using physical strength and aggression. Nah, di sini ada kata kuncinya, yaitu physical strength, yang berarti adalah kekuatan fisik. Sementara dijelaskan juga both the orca and the octopus. Keduanya, paus orca dan octopus menggunakan physical strength. Di sini jelas octopus tidak menggunakan physical strength ya. Hanya orca saja yang menggunakan physical strength di teks 1. And then teks 2, octopus ini menggunakan kemampuannya untuk berkamuflase dan kreatif, secara kreatif dan individualis. Maka dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa A tidak tepat. Okay, next, let's move on to B. The orca and the octopus survive in the ocean through vastly different strategies. Jadi, paus orca dan gurita ini bertahan hidup di laut menggunakan strategi yang sangat berbeda. Ini adalah kesimpulan yang tepat ya di antara teks 1 dan teks 2, karena keduanya di dalam teks ini menceritakan bahwa kemampuan mereka itu sangat berbeda, tapi juga sangat cerdas dan sangat tepat. Jadi, untuk yang B bisa saja ini adalah jawaban yang benar. Maka dari itu kita skip dulu ya. Next to option C. While the orca is known for its intelligence, the octopus relies on instinct
and natural camouflage to avoid danger. Di sini disebutkan bahwa octopus atau gurita hanya mengandalkan instingnya saja. Sama sekali tidak ya. Di teks yang kedua, gurita itu mengandalkan kamuflase dan kreativitasnya, tidak hanya berdasarkan insting. Mereka sangat cerdas, adalah makhluk yang cerdas, jadi tidak bergantung saja kepada insting. Jadi C bisa dipastikan bahwa C ini juga tidak tepat. Kita tandai saja dulu ya. For D, orcas and the octopuses share similar habitats and often compete for the same prey despite using different hunting techniques. Di sini kata kuncinya adalah same prey. Same prey itu artinya adalah mangsa yang sama. Ya, untuk teks 1 and teks 2 tidak dijelaskan mangsanya ya, apalagi memiliki mangsa yang sama sementara kekuatan mereka saja berbeda. Kalau orca menggunakan kekuatan fisik, sementara octopus itu atau gurita itu menggunakan kemampuannya berkamuflase, maka dari itu mereka tidak memiliki mangsa yang sama. Jadi D juga bukanlah jawaban yang tepat. Okay, last but not least, E, unlike the orca, which is an apex predator, the octopus has little role in marine ecosystems and avoids interaction with other species. Kata kunci di sini adalah little role. Jadi katanya di sini gurita itu hanya memiliki peran yang kecil di ekosistem laut. Ya, sama sekali tidak ya di teks 2 ini gurita bukannya memiliki peran yang kecil, perannya juga sama besarnya dengan orca karena mereka juga adalah makhluk yang pintar, sama-sama pintar dalam bertahan hidup, maka dari itu kita bisa simpulkan bahwa E juga bukan jawaban yang tepat. Ya, kita tandai saja dulu. Nah, sekarang bisakah kalian melihat mana option yang paling benar di antara 5 option ini? Jadi jawabannya apa? B, that's right. B adalah jawaban yang benar. Kita tandai dengan lingkaran. B adalah jawaban yang benar. Okay, that's it for question number 1. Now, let's move on to question number 2. Are you guys ready? Okay then, let's read it together, shall we? Number 2. Which of the following best restates the statement found hiding in crevices, blending into coral reefs, or vanishing into a puff of ink? The octopus relies on camouflage and creativity in text 2. Jadi di teks 2 ini ada kalimat found hiding in crevices, blending into coral reefs, or vanishing into a puff of ink. Kalimatnya ada di sini, di paragraf pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita harus cari tahu dulu kata kunci di pertanyaan kedua ini. Kata kuncinya yaitu restates. What is restates? Restates adalah menyampaikan ulang ide dengan menggunakan kata yang berbeda, tapi maknanya tetap sama. Jadi, untuk kalimat yang menggunakan kata yang berbeda tetapi maknanya sama, kita harus mengetahui dulu apa maksudnya ini dengan mengidentifikasi ide utamanya dari kalimat found hiding dan sebagainya ini. Jadi found hiding in crevices artinya ditemukan bersembunyi di antara celah-celah, blending into coral reefs, menyatu dengan alam atau karang, or vanishing into a puff of ink, menghilang di dalam tinta. Jadi octopus bergantung kepada kemampuan berkamuflase dan kreativitasnya. Maka dari itu kita lihat kembali ide utama, identifikasinya, dan kita bisa mengeliminasi di antara 5 poin ini mana yang jawabannya yang paling tepat ya. Okay, now let's get started from A. The octopus uses its strength and creativity to dispel its enemy when hiding in coral reefs or crevices. Nah, di sini menggunakan kata strength. Octopus tidak menggunakan kata strength ya, tidak menggunakan kekuatan karena octopus itu menggunakan kelihayannya dalam berkamuflase. Maka dari itu untuk menyampaikan ulang idenya A jelas tidak bisa diterima ya, artinya A salah. Okay, next, move on to B. Octopuses are blended near coral reefs where they build homes and defend their territory. Di sini disebutkan bahwa gurita itu membangun rumah dan mempertahankan wilayahnya. Ya, tapi di teks 2 bahkan di 3 paragraf ini tidak disebut sama sekali tentang membangun rumah ataupun mempertahankan wilayah. Maka dari itu ide utamanya ini tentu tidak bisa digunakan.
Jadi B kita tandai sebagai salah. Next, C. The octopus depends on its ability to blend into surroundings and use clever tactics to escape danger. Di sini dikatakan bahwa gurita bergantung kepada kemampuannya untuk menyatu dengan sekitarnya dan menggunakan taktik yang sangat cerdas untuk bisa melarikan diri dari bahaya. Kalau ini kalimatnya lumayan tepat ya, bisa digunakan sebagai penyampaian ulang idenya. Jadi bisa saja ini jawaban yang benar. Okay, let's move on to D. Octopuses survive not only by hiding in small places of coral reefs, but also into a puff of ink. Di sini disebutkan bahwa gurita bertahan hidup tidak hanya bersembunyi di tempat-tempat kecil. Sementara di teks 2 disebutkan bahwa mereka bersembunyi di celah-celah karang, bukan di tempat kecil ya. Jadi D ini kalimatnya rancu, tidak bisa disebut sebagai menyampaikan ulang dengan makna yang sama. Maka dari itu kita tandai D dengan salah atau tidak tepat. Okay, last but not least, E. The octopus uses bright colors and loud noises to scare off predators when hiding in the ocean. Gurita menggunakan warna-warna yang cerah dan suara yang keras untuk menakut-nakuti predator saat bersembunyi di laut. Ya, di sini juga sama sekali tidak disebutkan di teks 2 ya, malah bertentangan dengan apa yang gurita lakukan, karena gurita itu tidak menggunakan sama sekali warna-warna yang cerah ataupun suara-suara yang keras, karena mereka lebih senang untuk menyamar atau bersembunyi, tentu tidak menggunakan hal-hal seperti yang dikatakan tadi. Oke, maka dari itu kita tandai E dengan salah. Jadi bisa kita lihat mana jawaban yang paling benar di antara option ini. Jadi jawaban yang benar yang mana? Oke, that's right. Jawaban yang benar adalah C. Oke, now. Oke. Kali ini kita sudah menjawab semua pertanyaannya dengan menggunakan teks 1 dan teks 2. Maka dari itu kita sampai pada kesimpulan. Baiklah, kita sampai pada kesimpulan hari ini. Apa kesimpulan soal pembahasan kita? Kesimpulannya mengajarkan soal-soal seperti ini bukan hanya untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana cara menjawab yang benar, tetapi juga mendorong kalian untuk berpikir kritis, membandingkan informasi, dan memahami makna yang tersirat. Ini penting agar bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk membaca secara tingkat lanjut. Apalagi ini dalam bahasa Inggris. Oke, sampai di sini. Do you understand? Do you have fun today? Oke, then. Baiklah, sampai di situ dulu pembahasan kita. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Amin. Okay, now thank you for your attention. See you again next time. Bye-bye.